Jumpa lagi di TV. Ya, smartphone brand Indonesia jarang sekali hype-nya bisa sebesar sekarang ini. Banyak banget dari kalian yang minta kami mereview smartphone yang satu ini. Sebelumnya kita udah tes ya performa SoC-nya dalam sebuah video yang khusus. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut mengenai si smartphone dengan harga 2 juta rupiah kurang 1.000 atau 1.999.000 ini. Apakah hanya performa SoC-nya saja cukup untuk membuatnya layak jadi daily driver utama? Sejauh mana kemampuan kameranya? Atau adakah hal-hal lain yang perlu diperhatikan kalau kalian mau minang si Advan GX ini? Yuk kita langsung aja review si Advan GX ini, smartphone dari Indonesia. Oke, sebelumnya kita udah sempat bahas singkat mengenai performa prosesor yang ada dalam Advan GX ini, alias si Uni SoC Tiger T618. Ini bukan SoC buatan Advan, ini bukan SoC dalam negeri. Semuanya kita udah bahas dalam video mengenai Uni SoC Tiger 618. Buat yang tertarik mungkin bisa cek dulu videonya ya sebelum lanjut ke sini. Nah, mari kita bahas soal paket penjualannya. Tentunya ada unit smartphone, ada screen protector yang sudah langsung terpasang, ada charger 10 watt, 5 volt 2 ampere, ada kabel USB Type-C, ya dia udah pakai Type-C, ada hard case, hard ya, bukan soft case, ada SIM card ejector dan ada paket dokumennya. Untuk desain back covernya ini warna putih dengan gradasi biru dan ungu ya. Di sini keren banget. Dimensinya 173,3 mm x 78 mm x 9 mm dengan bobot hanya 190 gram. Untuk baterai yang besar ini udah oke banget. Nah, untuk bodi di kanan ada tombol power, ada tombol volume, lalu di atas ada headphone jack 3,5 mm dan ada mikrofon. Lalu di kiri ada SIM tray, ini hybrid ya. Jadi kalian harus pilih mau dual SIM atau single SIM pakai micro SD. Di bawah ada mikrofon, ada port USB-C dan ada speaker. Tentunya speakernya mono ya di sini. Di depan kita lihat di layar ini adalah layar 6,82 inci. Besar layarnya, asik nih. Ini adalah layar HD plus panel IPS. Refresh rate ya nggak 90 lah, ini 60 Hz. Oke. Dan sesuai dengan pernyataan tim Advan, kita mendapatkan bahwa dia belum dilapisi dengan Gorilla Glass. Jadi wajar ya ada screen protector di awalnya tadi ya. Kemudian ada earpiece di sini, ada kamera selfie 25 megapiksel f2.8 fixed focus. Kalau dilihat dari info spesifikasi dia harusnya bisa ngerekam hingga 1080p 30 fps. Tapi sayangnya di unit kami ini video selfie-nya kok bisa disettingnya cuma ke 720p 30 fps. Atau mungkin nunggu update software, kita lihat aja ntar ya. Oke, di sisi belakang kamera utamanya itu wide 48 megapiksel f1.8. Videonya bisa sampai 1080p 30 fps. Slow motion bisa 720p 120 fps. Lalu ada kamera ultra wide 8 megapiksel yang videonya juga bisa 1080p, katanya begitu ya. Lalu ada lagi kamera makro 2 megapiksel yang saya kurang tahu buat apa. Lalu ada AI lens yang katanya juga untuk membantu mode portrait ya. Nah, untuk prosesor atau SoC kita udah bahas ya, Uni SoC Tiger T618 yang lumayan kencang. Untuk opsi RAM dan storage-nya kita ada satu varian saat ini yaitu yang 6GB RAM dengan 64GB storage. Untuk baterai 5200 mAh. Lumayan gede. Sensornya ada accelerometer, ada proximity sensor, ada kompas, dan ada gyro. Bukan soft gyro sepertinya ya. Untuk OS ini adalah Android 11 dengan tampilan Android yang polos. Ini stok Android. Menurut kami ini adalah pilihan tepat untuk spesifikasi seperti ini. Fitur OS memang minim banget, tapi bebannya jadi sangat ringan. Untuk keseharian navigasi itu jadi responsif, multitasking jadi enak, dan tidak hanya itu, storage juga jadi lebih lega. Sistem makanya cuma sedikit nih, aplikasi bawaannya benar-benar dari Google semua. Jadi nggak ada tambahan-tambahan aplikasi pre-install yang macam-macam, dan bahkan tentunya tidak ada iklan juga di sini. Salut buat Advan nih, berani nggak pakai iklan, keren. Ya, oke kita masuk ke konektivitas 5G, ya nggak 5G lah, ini 4G. SoC-nya SoC 4G, jadi ini adalah 4G juga ya. Tapi dia sudah punya Wi-Fi 5 dan Bluetooth 5.0. Oke, untuk pengujian performance untuk benchmark yang sintetis, ya kalian bisa lihat di sini hasil-hasilnya kita udah bahas sendiri ya dalam video terpisah. Hasil-hasil ini artinya apa dan positioningnya seperti apa. Kurang lebih dia kalau ke MediaTek seperti MediaTek G80 mungkin ya. Nah, kali ini kita mau langsung masuk ke gamingnya aja.
Gimana? Ya, langsung detail gaming. PUBG Mobile, opsi tertingginya adalah Smooth Ultra, hasilnya adalah 40 FPS rata. Ini udah cukup enak sih dimainnya. Nggak cuma itu, dalam PUBG Mobile kita menemukan kejutan di mana gyro, yang di sini adalah hardware khusus ternyata ya. Hasilnya tuh responsif banget gyronya di game seperti ini. Umumnya di kelas harga segini gyronya pada pakai virtual. Iya, bukan hardware seperti ini. Good job Advan ya. Mantap banget. Sayangnya kita nggak sukses membuka PUBG-nya lebih dari Smooth Ultra. Harusnya bisa nyampe 60 FPS tuh, tapi ya terkunci di 40. Oke, kita lanjut ke Genshin Impact yang sekilas kita udah pernah bahas bahwa setting lowest 60 FPS itu bisa menghasilkan game yang cukup lancar. Nah, mari kita lihat dalam pengujian yang lebih dalam lagi. Kita coba traveling sekitar 30 menit dan memang hasilnya rata-rata ada di kisaran 27 FPS dengan fluktuasi di kisaran 20 sampai 36 FPS. Kita bisa bilang bahwa ini playable. Jujur aja, tadi tim kita juga pada pesimis, Chris pesimis, semua pesimis. Masa sih Genshin bisa? Pas kita coba lemparin, ternyata mantap ya. Begitu dicoba, ternyata enak. Bahkan ada beberapa kondisi di mana kalau kita mungkin jalan-jalan tempat yang sama terus ya, karena lagi taskingnya di situ, kita bisa dapat sekitar 40-an FPS. Paling ya catatannya kalau main game ini baiknya pakein kipas sih, karena ini cukup hangat di dekat kamera ya, dekat titik prosesornya. Ini juga mungkin karena back covernya polikarbonat dan gak ada cooling system khusus, jadi tidak tersebar secara merata panasnya. Nanti kita cek di pengujian suhu ya. Kemudian Honkai Impact, setting mid, efek semua dimatikan, FPS di 60, hasilnya adalah naik turun di kisaran 20 sampai 35 FPS dan ini hitungannya bisa dimainkan untuk game yang butuh gerakan cepat kayak gini. Dan sama ya, karena dia juga jadi hangat pakai Honkai Impact, jadi disarankan pakai kipas spesial. Lalu kemudian kita pindah ke Minecraft. Settingannya 12 chunk, bukan 16 ya, 12 chunk. Kita masih bisa main lancar di 60 FPS, tapi sesekali dia turun ke 55 FPS, tapi nggak ada masalah. Ya 12 chunk Minecraft 60 sampai 55 FPS, udah enak banget ini sih. Oke, LOL Wild Rift ya, setting grafisnya di ultra, frame rate-nya di 60, efek semua nyala. Hasilnya 60 FPS lancar. Kadang ada frame drop sih kalau lagi rame banget, tapi itu ke 50-an FPS. Bukan turun ke 30, bukan 50-an FPS aja. Jadi SoC ini masih kuat untuk handle game ini dengan setting tertinggi. Kemungkinan besar ini juga berkat layarnya yang ada di HD+. Ingat 720p ini ya, jadi bebannya lebih ringan. Lalu kita beralih ke Real Racing. Hasilnya adalah 60 FPS rata. Game balapan ini ya bisa dimainkan 60 FPS rata. Nyaman dimainkan, nggak terasa masalah apapun. Mulus dan lancar di sini. Lalu Asphalt 9. Hasilnya sayangnya nggak bisa dilepas ke 60 ya, dikunci di 30 FPS. Tapi lagi-lagi kita tidak menemukan masalah nyendat-nyendat atau apapun pada saat mainkan game yang satu ini. Kesimpulannya untuk gaming adalah untuk kelas harganya yang ternyata 2 juta ya, bukan 1,7999. Itu harga promosi kemarin ya. Nah ternyata smartphone ini oke untuk hasil dan performa yang diberikan. Bahkan sedikit melebihi ekspektasi kami. Game-game berat sekalipun masih terhitung nyaman untuk dimainkan. Oke, sekarang mari kita bahas suhunya. Genshin Impact 30 menit. Suhu di bodi belakang yang paling rendah adalah 38 derajat Celcius dan titik terpanasnya agak tinggi sih di 51 derajat Celcius. Titik terpanas ini adanya di dekat kamera ya. Lalu kalau kita lihat di bagian layarnya yang terendah itu di kisaran 39 derajat Celcius dan titik terpanasnya di 47 derajat Celcius. Titik terpanas ini ada lagi-lagi di balik kamera. Hasilnya tergolong agak tinggi ya, jadi lebih baik kalian gunakan grip atau kipas khusus untuk main game. Nah, oke, sekarang untuk baterai gimana? Pengujian video playback kita yang klasik, hasilnya adalah kita bisa muter video 1080p kisaran sampai dengan 29 ke 30 jam. Ini hasil yang sangat baik, 29 sampai 30 jam, luar biasa. Kemudian Genshin Impact selama 30 menit itu menurunkan baterainya sekitar 8 sampai 9%. Hasil yang lagi-lagi terhitung baik banget. Ingat, baterainya 5200, bukan 6000, bukan 7000 mAh. Nah, kemudian untuk charging 0 sampai 50% butuh waktu 1 jam 26 menit. Oh ya, itu baru nyampe 50%. Kalau 0 sampai full itu butuh waktu kurang lebih 4 jam 9 menit. Mencapai 4 jam nih sebenarnya pengisian yang tergolong lama sih ya. Untungnya daya tahan baterainya tadi bagus banget. Jadi kemungkinan charging hanya dilakukan sambil kalian tidur aja. Oke,
Oke, jadi ini kamera selfie-nya si Advan GX. Saya seperti biasa, saya nggak pakai mikrofon tambahan, nggak pakai macam-macam tambahan, nggak pakai gimbal stabilizer, nggak ada. Ini semua dipegang pakai tangan aja, modenya auto aja, kamera selfie aja. Oke, sekarang pertama-tama suara gimana? Kalian dengerin sendiri suaranya ya. Lalu kalau backlight gimana? Kita coba kalau backlight. Nah, backlight kurang lebih seperti itu. Ya, oke, balik lagi seperti ini. Ya, gimana? Lumayan ya. Coba sekarang kalau kita buat jalan kira-kira kayak gimana ya? Kalau saya coba jalan, mungkin saya jalan sedikit kayak gini ya. Oke, kalau ini dengan kamera belakangnya dan kita coba hidupkan stabilizernya. Kita jalan sedikit dan hasilnya adalah kurang lebih kayak gini nih. Coba ya, saya jalannya. Iya, kurang lebih kalau jalan kayak begini hasilnya dengan si Advan GX ini. Wah, bagaimana hasilnya? Bisa fokus, bisa fokus. Wah, nggak bisa fokus ya kayaknya. Oke, sekarang ini kamera belakangnya Advan GX tanpa stabilizer. Jadi kita nggak ngidupin image stabilizer, kita pakai defaultnya aja. Seperti apa? Kurang lebih seperti ini hasilnya. Lumayan ya. Oke juga, ini pegang pakai tangan doang loh. Oke, coba kita lihat. Untuk fokus, kalau dekat gimana? Coba fokus dekat. Oh, bisa juga fokus dekat ya. Oke juga. Gimana? Lumayan ya. Oke, sekarang kita pakai kamera wide di belakang ya, ultra wide ya. Coba kita lihat hasilnya warnanya beda ya. Dan entah kenapa ini agak sedikit beda juga. Saya ngeliat warna-warnanya beda, detailnya agak beda. Saya nggak pakai tambahan stabilizer apa-apa. Kita coba. Hasilnya kurang lebih kayak begini. Ya, oke, tapi tentunya lebih bagus kamera utamanya ya. Sementara itu kalau pakai kamera utamanya dalam ruangan tempat yang sama kurang lebih kayak begini. Ya gimana kualitasnya? Kalian sendiri ya nentuin ya, bisa lihat dong hasilnya kurang begini. Kita nggak edit-edit. Kalau dalam ruangan kurang lebih kayak gini. Iya, ini dalam ruangan. Di sana masih ada jendela dan lumayan masih terang sebenarnya ruangan ini, tapi kualitas sudah seperti ini kurang lebih ya. Ya lumayan, tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, jadi secara keseluruhan untuk kameranya agak kurang ya, atau kurang. Karena selfie 720p doang misalnya. Kemudian kamera utama untuk stabilizer turun ke 15 fps. Untuk ultrawide juga videonya turun ke 15 fps. Untuk foto-foto lumayan oke dengan kamera belakang, karena kalau terang ya, tapi ya hasilnya lumayan oke. Tapi kadang-kadang white balance suka agak lari memang, suka kurang terkendali. Kemudian untuk foto selfie ya ginilah kurang lebih ya. Ini agak sayang sebetulnya karena menunya sebetulnya udah bagus. Sepertinya sih sebetulnya cuma butuh tuning dari tim Advan untuk membuat software jadi lebih baik lagi. Yuk, bisa yuk. Kita lanjut ke pengujian sinyal karena ada yang minta. Ya, SOC ini jarang direview dan banyak yang nanya sinyalnya oke atau enggak kalau di Advan ya. Jadi satu cara adalah kita ambil smartphone lain lalu kita bandingkan. Kebetulan yang kita pegang adalah sebuah smartphone dengan 720G Oppo Reno 6 di situ. Ya, saat dites kita pakai kartu Live On yang sama dua-duanya di lokasi yang sama di indoor dan di outdoor. Terlihat memang daya tangkap sinyal si Advan GX ini sedikit lebih rendah dibanding dengan Oppo Reno 6. Mungkin pembandingnya agak sedikit ketinggian, tapi ya sebetulnya kan masih di kelas harga menengah, harusnya comparable lah ya. Cuman hanya sedikit lebih rendah, jadi kami juga tidak melihat bahwa ini adalah hasil yang mengkhawatirkan karena nggak jeblok jauh beda 20%, 30% itu enggak, masih lumayan oke kok. Lalu untuk Netflix seperti apa? Sayangnya ini belum bisa HD ya. Di sini Advan masih butuh pengembangan yang lebih lanjut supaya kalau mau streaming bisa lebih bagus hasilnya. Kemudian untuk touch delay gimana? Nah ini aman. Lagi-lagi, begitu terkait ke game, ini aman. Tidak ada masalah dari sisi touch delay. Baik real drum maupun main PUBG ini mantap banget, nggak ada masalah. Kemudian kalau haptic feedback ya sesuai harga. Wajar sih di harga segini belum ada sih yang bisa ngasih haptic feedback yang luar biasa juga. Meski demikian kami udah pernah ngerasain haptic feedback yang jauh lebih buruk daripada ini sampai harus dimatikan. Kalau yang ini nggak perlu sih.
Oke, harga. Ya, harganya adalah 1.999.000 itu harga resminya. Harga yang sekitar 1,7 jutaan itu hanya harga promo di awal penjualan aja. Harga jualnya saat video ini dibuat itu kembali sudah ya ke 2 juta kurang 1.000 rupiah. Ya biasanya kan sukanya gitu ya, 2 juta kurang 1.000 rupiah. Karena bukan 1.999.000. Ya sama aja lah dua-duanya. Oke, hal yang perlu diperhatikan apa aja? Kamera. Jelas, Advan masih sepertinya harus belajar lagi bagaimana cara mentuning kamera dari smartphone yang satu ini. Hasil foto dan videonya masih belum bisa diandalkan. 48 megapikselnya tidak selalu menghasilkan gambar yang baik. Kamera selfie-nya juga hanya bisa merekam di 720p. Bahkan kamera ultrawide-nya hanya bisa merekam di 15 fps. Untuk HP yang 2 juta ini terbilang belum cukup baik sih ya. Nah, kalau kalian mencari kemampuan kamera yang wajar untuk harga segini, sepertinya akan ada pilihan yang lain sih. Sayangnya begitu. Nah, kami juga udah nyoba soal Gcam dan pakai open kamera. Kami udah coba. Untuk Gcam kami nggak nemu-nemu. Untuk open kamera kami juga merasakan bahwa hasil tesnya agak aneh ya. Sepertinya kamera EPE 2-nya emang belum oke terbukanya ya. Nah, kemudian poin berikutnya adalah untuk slot SIM tray, dia masih hybrid. Biasanya di harga segini udah pada nggak pakai hybrid, tapi ini masih hybrid. Jadi kalian harus pilih mau single SIM pakai micro SD atau dual SIM. Itu atau nggak bisa dual SIM plus micro SD. Dan kalau kalian pilih dual SIM ya, storage 64 GB di tahun 2021 ini akan terasa sedikit mepet jadinya ya. Kemudian beralih ke chargingnya, ini sangat lambat, tapi untungnya baterainya cukup awet. Lalu kita juga tidak bisa mengatur posisi tombol back pada navigasi. Dan posisi defaultnya adalah di sebelah kiri. Ya, survei kami menunjukkan bahwa banyakan yang suka itu backnya di kanan sebetulnya. Ya, meski sebetulnya kita bisa aja sih membiasakan diri dengan tombol back di sebelah kiri. Cuma kalau ada opsi untuk memindahkannya ke kanan, tentu akan lebih baik lagi ya. Kemudian screen protector, entah kenapa ini mudah banget terbaret. Baret-baret ini mulai muncul dari hari pertama ya. Padahal kami nggak taruh di atas aspal gitu ya, atau dibanting-banting nggak sama sekali. Kemudian casingnya, ini casing yang keren banget karena ini hard case. Tapi saran kami, jangan terlalu sering dibuka pasang ya. Kenapa? Kayak kami nanti kejadiannya, kami sering buka pasang buat nguji segala macam. Hasilnya adalah baru tes seminggu aja udah pecah-pecah seperti ini. Ya, case yang bagus banget tapi kurang durable untuk buka pasang. Dari sisi kelebihannya kita bisa lihat bahwa performanya kencang untuk kelas harganya ya. Pemakaian seharian juga udah enak, bahkan cocok buat yang suka main game. Tampilan stok Android yang bersih dari iklan dan aplikasi-aplikasi pre-install itu jadi kelebihan yang luar biasa buat kami. Ini patut dicontoh ya. Layar HD Plus di kelas ini malah jadi kelebihan karena lihat aja hasilnya, gamingnya jadi mulus lancar di situ. Baterai awet. Ini baterainya keren banget. Lalu sudah USB Type-C di kelas gini. Ya, ada loh yang lain kelas-kelas gini udah masih pakai micro USB. Yang ini Type-C. Lalu masih ada fingerprint reader. Tapi ya kalau 2 juta sih wajar ya. Tapi ya paling nggak diapresiasi lah ada fingerprint reader. Kemudian RAM 6 GB. Nah ini juga nih di harga segini RAM 6 GB nggak terlalu banyak bisa ditemui ya. Ditambah dengan UI yang ringan, multitasking jadi nyaman sekali. Oke, jadi buat kalian yang nyari smartphone di kisaran 1,8 juta untuk gaming dan udah beli saat promo Advan GX di awal, ini adalah pilihan yang bagus banget ya. Nah, saat harganya naik ke 2 juta, kalian harus benar-benar mempertimbangkan secara matang. Kalau memang hanya performa gaming yang dicari dan kalian memang dananya mepet di 2 juta pas, ini bisa jadi salah satu pilihan yang mantap ya. SoC-nya mumpuni, OS-nya bersih, bebas iklan, layar HD+, gyronya keren. Nah ini adalah kombinasi yang membuatnya agak susah dilawan kalau untuk urusan gaming di harga 2 juta atau kurang ya. Tapi emang ada beberapa smartphone lain yang juga nggak tertinggal kemampuannya kalau bicara soal gaming di harga yang kurang lebih sekitar segini. Sayangnya, Advan emang sepertinya terlewatkan bahwa sebuah smartphone itu membutuhkan paket yang setidaknya nyaris seimbang di segala lini ya. Seandainya konsistensi hasil foto dan video dari kameranya bisa setara dengan smartphone populer lainnya di kelas harga bawah 2 juta atau di atas 1,5 juta ya, tanpa stabilizer pun kami merasa Advan GX ini akan jadi pilihan yang bagus sekali. Bahkan setelah harganya naik ke 1.999.000 pun ya. Masalah kamera ini sepertinya hanya masalah software loh ini sepertinya ya. Tapi tampaknya Advan memang harus bergegas memperbaikinya.
Karena orang Indonesia kan suka foto-foto dan rekam video dengan kualitas yang baik untuk sosmed ya. Saran kami buat Afan, kalau mau merancang sebuah smartphone lagi, baiknya sih pakai satu kamera belakang aja kalau mau berhemat ya. Yang penting udah cukup oke untuk foto dan video. Nggak perlu banyak-banyak kamera tambahan. Dan kami akan happy dengan 12-16 megapiksel. Nggak perlu 48 megapiksel tapi hasilnya nggak konsisten seperti ini. Lalu tolong kamera depan dan belakangnya bisa ngerekam video minimum 1080p 30 fps ya. Tolong. Nah, sementara itu untuk baterai kamera saya ini udah mantap banget. Kalau Advan bisa membuat kemampuan pengisian diperbaiki, itu akan lebih baik lagi. Tapi segini udah oke sih sebetulnya ya. Mungkin kami juga akan minta Advan untuk menyediakan opsi pengaturan posisi tombol navigasi. Jadi bisa menyesuaikan preferensi pribadi pengguna. Pada akhirnya, kami tetap mengapresiasi si Advan ini dengan Advan GX-nya yang berusaha membuat perbaikan-perbaikan dan tampaknya sudah memperlihatkan titik yang cerah. Harapan kami nih ke depannya ya, OS bersih yang ringan bebas iklan, performa SoC yang baik, dan gyronya tetap dipertahankan. Jangan ubah yang sudah baik dan benar, perbaiki kelemahannya saja. Saya Deddy Irfan, jaga TV.